Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah harus lebih baik ya. Kita sebagai umat manusia hari ini harus lebih baik dari hari kemarin supaya kita tidak menjadi manusia yang merugi. Baik, mungkin dari kalian belum kenal saya, maka tak kenal maka tak ta'aruf, ya perkenalan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wildani Fitria Kurniawati. Kalian bisa panggil saya Bu Ilda. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Baik, jika kemarin guru BK yang lain sudah menyampaikan apa itu BK, apa saja yang ada di BK, kali ini Bu Ilda ingin menyampaikan tentang potensi diri. Baik, harapannya setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang potensi diri ini, kalian dapat mengenal potensi diri serta berusaha mengoptimalkan untuk meraih sukses di masa depan. Setiap manusia diciptakan sangat unik dengan segala potensi atau talenta yang dimiliki. Namun, tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi yang dimilikinya. Tugas kita di sini sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan menggunakannya untuk tugas kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun diri orang lain. Misalnya, ada orang yang diberi kemampuan memiliki potensi sebagai seorang pemimpin, maka dia memiliki karisma, memiliki kecakapan, dan menjadi pemimpin yang baik. Ada juga seorang guru yang diberi kemampuan dalam mengelola kelas dan dalam menyampaikan materi dengan jelas. Ada juga tuh seorang siswa yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Menurut Wiono, potensi adalah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Potensi diri itu sendiri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud atau yang telah terwujud, yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Baik, macam-macam potensi yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri manusia, diantaranya ada potensi fisik, ada potensi mental intelektual, ada potensi sosial emosional, ada potensi mental spiritual, dan juga ada potensi daya juang. Oke, di sini Bu Ilda akan memberikan tips atau cara mengenali potensi diri kita. Yang pertama, kenali bidang yang kita sukai. Jadi kita kenali dulu tuh bidang yang kita suka itu bidang apa. Misalnya kita suka sains, suka musik, sejarah atau lingkungan atau sebagainya. Nah, di situ kita meningkatkan potensi sesuai yang kita sukai. Oke, yang kedua, kenali kemampuan diri sendiri. Setelah mengetahui bidang apa saja yang menarik minat kalian, selanjutnya perlu juga mengenali apakah hal tersebut didukung dengan kemampuan atau tidak. Maksudnya adalah jika kalian menyukai seni musik, tetapi kalian tidak memiliki suara yang bagus, maka kalian akan sia-sia jika kalian ingin memaksakan untuk menjadi seorang penyanyi. Nah, mungkin dalam bidang yang lain kalian bisa lebih fokus pada menciptakan lagu misalnya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kenali kelebihan dan kekurangan diri. Cara lainnya agar dapat mengetahui apa potensi diri sendiri yaitu kenali kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kalau perlu,
membuat daftar kelebihan dan kekurangan tersebut di secari kertas boleh. Kalau ingin lebih lengkap, tidak ada salahnya jika bertanya kepada orang lain yang mengetahui apa kelebihan dan kekurangan diri kalian. Menuliskan kelebihan dan kekurangan bisa menjadi cara mengenali potensi diri yang mudah dilakukan serta efektif. Mungkin dengan membuat daftar kelebihan dan kekurangan kamu dapat menemukan potensi baru yang sebenarnya tersimpan dalam diri kalian. Nah, yang keempat yaitu berani mencoba. Setelah kalian mengenali potensi diri kalian sesuai yang kalian sukai, seperti hal yang pertama tadi, mengenali potensi saja, jika tidak berani melangkah atau berani mencoba, itu sama saja bohong atau percuma. Jadi agar dapat berkembang potensi yang ada dalam diri kalian, kalian harus berani mencoba untuk melakukan sesuatu. Misalnya nih, kamu merasa berpotensi dalam hal menulis sebuah cerita, maka tidak ada salahnya kalau kamu mencoba ikut berbagai lomba penulisan cerpen. Kemudian bukan masalah menang atau kalahnya ya, namun lebih fokus kepada mengasah dan mengetahui seberapa besar potensi yang kamu miliki supaya dapat berkembang lebih baik. Oke, yang kelima yaitu memperluas wawasan. Asah potensi yang ada dalam diri kalian untuk memperluas wawasan sehingga dapat menunjang secara optimal dan menjadi sebuah prestasi. Perbanyak informasi yang berkaitan dengan potensi kamu tersebut agar mengetahui bagaimana cara untuk mengasah dan mengembangkannya. Sebagai contoh, jika kamu suka menulis, maka perbanyak membaca buku yang bagus-bagus, yang penulisnya bagus, seperti itu, cerita alur ceritanya bagus, supaya kamu dapat menambah perbendaharaan kata yang untuk mengetahui bagaimana kalimat yang enak dibaca. Banyak hal positif dan manfaat yang didapatkan jika sudah mengetahui cara mengenali potensi diri yang selama ini tersembunyi. Jika kita bisa diarahkan dan dibimbing sejak awal sesuai dengan potensi yang kita miliki, maka kita bisa berkembang secara optimal dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Quotes hari ini yaitu, jangan sepelekan potensi diri. Potensi yang kalian anggap hal kecil bisa jadi hal yang menentukan kesuksesan engkau di masa depan. Namun dengan syarat potensi kecil itu kamu asah setiap hari. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.